Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik, hari ini kita akan mulai ya, Dik, ya. Diskusi lanjutannya dari yang kemarin. Diskusi hari ini mengenai otomosi pada pulpektomi gigi anterior. Dipersilakan pada adik-adik yang mau diskusi langsung aja, langsung share. Dokter, saya izin share screen ya, Dok. Oke, silakan langsung. Ya, Dok. Kasih, Dok. Ya. Udah ada belum, Dok? Udah? Oke, silakan langsung aja. Udah, Dok. Boleh? Iya, Dok. Jadi, setelah dilakukan medikamen kemarin, kemudian kita juga melakukan sebelum obturasi, itu kita juga melakukan pemeriksaan. Nah, baik syarat dilakukannya obturasi itu, kita juga melakukan pemeriksaan subjektif dan objektif. Jadi kita tanyakan kembali kepada pasien, apakah ada keluhan pasien seperti rasa sakit, kemudian kita juga melakukan palpasi dan perkusi pada gigi tersebut. Nah, kemudian kita juga harus melihat apakah saluran akarnya itu telah kering, tidak berbau, kemudian tumpatan sementaranya itu tidak terbuka. Kemudian kita lihat apakah lesi periapikalnya itu, jika ada lesi periapikal, biasanya itu pada perawatan saluran akar yang non vital, itu kita lihat apakah lesi periapikalnya itu tidak berkembang atau dia ada perubahan yaitu mengecil. Kemudian kita juga lakukan ronsen MAC. Apakah ronsen MAC-nya itu sudah sesuai dengan panjang kerja? Jadi ronsen MAC itu sama seperti MAF, Dok. Kemudian adapun prosedur dari obturasi itu sendiri, jadi yang pertama itu kita pastikan bahwa masterconnya itu sudah tepat di dalam saluran akar, yang sebelumnya saluran akarnya itu telah dikeringkan. Kemudian jika letak dari masterconnya itu sudah tepat dalam saluran akar, kon tersebut dikeluarkan. Jadi saluran akarnya itu dikeringkan kembali. Kemudian campur sealer, semen saluran akar itu, dan masukkan ke saluran akar dengan menggunakan lentulos dengan putaran searah jarum jam. Kemudian alat ini juga bisa menggunakan low speed maupun key file yang diputar dengan tangan. Kemudian masterconnya itu dilapisi dengan sealer tersebut dan dengan hati-hati dimasukkan ke dalam saluran akar. Kemudian ditarik sedikit 1-2 kali, lalu masukkan kembali sampai panjang kerja. Kemudian masterconnya itu ditekan dengan spreader, kemudian sesuai ukuran spreader, jadi tidak lebih besar dari kon tersebut. Kemudian sampai rapat ke dinding saluran akar dan ditekan ke arah apex hingga 1-2 mm lebih pendek dari panjang kerja. Kemudian untuk membebaskan spreader, itu waktu akan dikeluarkan putar spreader bolak-balik sepanjang sumbunya. Kemudian setelah dikeluarkan, masukkan segera kon tersebut atau buta perca itu kon aksesoris ke dalam saluran akar, kemudian masukkan kembali spreader untuk menekan kon aksesoris tersebut. Setelah itu ulangi tahap ini sampai spreader itu tidak dapat masuk ke dalam orifice. Kemudian potong kelebihan guta percanya itu dengan instrumen yang ujungnya itu sudah dipanaskan. Kemudian pemotongan itu dilakukan sampai 1 mm di bawah tepi gingiva gigi anterior. Kemudian dilakukan kondensasi vertikal dengan root canal plugger. Kemudian dilakukan kondensasi itu dengan plugger 1-2 mm ke arah apex dari cervical. Nah, jarak pemotongan ini bertujuan untuk memberikan space untuk penempatan basis di atas guta perca tersebut. Baik. Boleh diuraikan nggak naik dari kapan sih sudah boleh dilakukan? Apa, dokter? Bolehkah di-share untuk syarat-syarat untuk dilakukan operasi? Kapan boleh dilakukan operasi, kapan belum? Oh iya, dok.
Yang ini tadi ya, Dok? Iya, Iya, dokter. Jadi yang pertama itu syarat-syarat dilakukan obturasi itu kita lakukan kembali pemeriksaan subjektif dan objektif. Jadi kita tanyakan kembali kepada pasien apakah ada keluhan dari pasien tersebut seperti rasa sakit. Kemudian kita juga lakukan pemeriksaan objektif berupa palpasi dan perkusi. Kemudian kita juga melihat saluran akar, mengecek saluran akarnya tersebut, apakah telah kering, kemudian tidak berbau, dan tupatan sementaranya itu kita lihat apakah terbuka atau tidak. Kemudian bila untuk yang ada lesi periapikal, itu kita juga lihat perkembangan dari lesi tersebut, apakah lesi tersebut telah mengecil atau tidak. Kemudian kita juga lakukan ronsen MAC. Apakah ronsen MAC-nya itu sudah sesuai dengan panjang kerjanya dokter? Oke, baik. Di dalam salah satu surat obturasi di beberapa tempat ya, beberapa tempat ada yang berpendapat seperti ini. Sebaiknya dilakukan tes bakteri, ada bakteri atau enggak? Bisa ceritain nggak? Tes Bakteri, pernah dengar? Enggak, Dok. Hmm? Enggak pernah dengar, Dok. Belum pernah ya? Ada teman-teman yang pernah dengar nggak? Tes bakteri. Belum ya? Oke, baik. Ini sebagai pengetahuan kalian aja. Memang ada salah satu lagi gitu kan, mengatakan bahwa kalau seandainya kita lakukan operasi kan disarankan tidak ada bakteri lagi. Memang ada yang namanya tes kultur bakteri di sini. Nah, caranya itu uh, dari saluran akarnya kemudian masukkan ke point, kemudian sebelum tes bakteri kadang-kadang ada tes perhidrol namanya, yaitu gluta percanya ditaruh di H2O2, dilihat ada bubble atau enggak. Sebenarnya melihat ada bubble atau enggak ini menandakan bahwa ada unsur organik atau tidak. Bila ada bubble, ya otomatis kan ada bakteri di sana. Jadi tutup lagi, kemudian yang berikutnya lagi. Tapi kalau seandainya pada saat perhidrol ternyata tidak ada bakteri, kemudian dilakukan tes bakteri, kultur bakteri. Jadi dimasukkan, kemudian dipotong, diambil, kemudian dipotong, kemudian sisa gluta percanya, sisa paper point-nya dimasukkan dalam media bakteri, kemudian dikultur, ditunggu beberapa hari. Nah, untuk yang dikirimnya itu ditutup sama sementara dulu, gitu kan. Kemudian baru ternyata hasil negatif, baru kemudian dilakukan operasi selanjutnya. Tapi untuk kalian itu tidak usah dilakukan. Itu tergantung ya, tergantung kondisinya nanti. Iya, Dok. Oke, sampai di sini ada yang mau menambahkan nggak teman-temannya yang lain? Boleh, silakan. Boleh menambahkan? Ada? Ada nggak? Ayo, nggak apa-apa. Yuk, silakan. Ada? Oke, baik. Kalau itu saya mau bertanya sedikit. Di sana ada yang namanya itu kita menggunakan sebelum irigasi ya. Nah, untuk proses irigasinya itu caranya seperti kalian kemarin, ingatkah yang ada paket irigasi kemarin? Nah, jadi habis kalian buka tumbler sementaranya, kemudian dipastikan, setelah itu dilakukan yang namanya irigasi seperti kita lakukan NaCl dulu, kemudian Aquades, kemudian setelah Aquades kita lanjutkan dengan ethyl liquid, kemudian Aquades, kemudian terakhir chlorhexidine. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian dikeringkan. Habis dikeringkan, kemudian dilakukan aplikasi sealer. Sealernya menggunakan yang kalian gunakan indomethacin ya. Ada Iya, yang Dok. tahu campurannya apa aja? Maksud itu apa? Ada Apa, Dok? campurannya? Indomethacin itu terdiri dari apa aja? Liquidnya apa? Powdernya apa? Silakan jawab aja, nggak apa-apa. Ayo, nak. Ayo.
Nggak usah buka buku, nggak usah searching, langsung aja jawab aja. Endometason itu berbasis zinc oxide eugenol, dokter. Jadi foldernya Foldernya. dibantu. Rizkanya dibantu yuk. Dibantu sama yang lainnya. Ya. Karena harus paham, simpel banget. Karena ini basic, jadi harus kalian tahu dulu. Silakan. Eugenol, dok. Zinc Eugenol sama. oxide dengan eugenol. Oke, baik. Jadi endometason kan berbasis zinc oxide sama eugenol. Untuk saat ini kan endometason memang kayaknya susah didapatkan ya. Dan bentuk yang lainnya, merek lain mungkin ada, itu boleh dipakai juga. Yang penting kalian tuh tahu basic dari liquid sama powdernya. Kemudian untuk yang ideal lain juga dan endometason apalagi berbasis zinc oxide eugenol, yang lain apalagi? Ada yang tahu? Yang kalian tahu? Ada lagi nggak? Ada kan? Ya silakan. Yang kalian tahu aja. Endofil bukan, dokter. Maaf dok kalau salah. Endofil. Endofil, dokter. Endofil itu berbasis apa? Endofil. Oke, endofil berbasis apa? Zinc oxide eugenol juga, dok. Oke, yang lain ada selain berbasis zinc oxide eugenol, selain itu. Berbasis resin, dokter. Oke, contohnya apa? AH26. Atau yang lainnya? Tusil. Oke, topsil, oke. Nah, jadi gini ya, prinsipnya kalau kalian itu nanti menggunakan sealer, kalian itu harus benar-benar tahu basisnya apa, plus dan minusnya apa. Nah, endometason yang kelebihannya di sana ada daya antibakterinya, itu dari eugenolnya, dari zincnya juga. Namun bahan filler ini mungkin tidak begitu lama. Artinya tidak begitu lama tuh maksud kayak gini, dalam bertahun-tahun dia akan rusak di dalam itu. Kalau hanya kalian mencoba retreatment suatu saat nanti, itu akan kelihatan warna hitam-hitam misalnya. Jadi tumbuh jamur atau yang lainnya. Nah, tapi kalau untuk yang berbasis resin, ada juga misal seperti AHA Plus ya, atau yang lainnya, dia memang kuat dia. Beberapa penelitian dia bilang itu tahan kurang lebih 2 tahun itu tidak akan terjadi apa-apa. Kemudian untuk plus dan minusnya, memang dia ideal memang ya gold standard, cuma dia tidak ada dari bakteri. Setidak-tidaknya 24 jam pertama itu memang ada, tapi setelahnya itu tidak begitu kuat sekuat yang lain. Sehingga kalau handanya memang pada saat preparasinya sempurna, dikhawatirkan ada resi. Kemudian kelemahannya lagi adalah kalau seandainya terjadi sesuatu, misalnya harus di retreatment, maka untuk yang berbasis epoxy resin akan sangat sulit sekali untuk di retreatment. Gambar kayak gitu. Tapi relatif mudah ya. Tinggal kalian, oh ya, mohon maaf, kalau retreatment caranya bagaimana? Sedikit aja yuk. Ada yang tahu nggak? Kalau misalnya kalian amit-amit gitu kan, tiba-tiba ada yang salah atau error gitu, cara ngambilnya gimana? Tahu? Pakai headstone file, dokter. Gimana caranya? Sebelumnya itu di saluran akarnya itu diolesin, ada yang pelarut guta perca itu, atau bisa juga pakai eucalyptus oil, dokter. Oke, baik. Saya sedikit aja saya jelasin ya. Prinsipnya kalau untuk retreatment, pengambilan guta perca atau bahan lainnya atau benda lain dalam saluran akar, prinsipnya kita kan bisa pakai mekanis, satu lagi pakai kimiawi juga bisa. Kalau mekanisnya kita bisa menggunakan headstone file. Cara pakainya tahu bagaimana? Headstone file cara pakainya? Ya udah, oke. Cara makainya ya, anggap ini headstone file ya. Anggap aja ini ada headstone file. Nah, cara makainya itu gini. Cari ukuran yang kira-kira pas. Artinya jangan sampai kekecilan. Kalau kecilan dia akan mudah loss. Kalau kebesaran dia tidak bisa masuk atau terlalu pendek dia. Nah, biasanya gini. Ya, anggap aja salurannya ya, biar mudah dilihat ya. Yang salurannya ini orifice-nya anggap aja. Nah, ini dimasukkan dari samping. Sama seperti kemarin dari samping, putar. Nah, muternya kayak gini ya. Muternya kayak gini, pelan-pelan.
Dia kan masuk pelan-pelan, dia masuk pelan-pelan, kira-kira setengah agak mentok gitu kan, coba tarik pelan-pelan aja. Biasanya nanti dia ngangkat, langsung ngangkat. Ininya kayak ngangkat, tiba-tiba keluar sendiri. Nah, setelah itu langsung diambil aja pakai pinset, biasanya kayak gitu. Itu kalau baru diobturasi ya. Kalau udah lama pun kadang-kadang tuh bisa juga dilakukan. Nah, kecuali kalau seandainya sudah lengket bisa hancurkan itu gula percayanya menggunakan tadi salah satunya eucalyptus oil. Eucalyptus oil ada yang tahu? Minyak itu, Dok. Berapa? Kayu putih. Minyak kayu putih, Dok, contohnya, Dok. Ya benar, itu eucalyptus oil itu minyak kayu putih. Nah, sebenarnya ada beberapa bahan ya yang relatif bisa ditemuin dan relatif aman ya. Ada yang namanya kloroform, tapi kloroform itu sebaiknya saya sendiri tidak menggunakan itu. Ada juga bahan lain yang ada merek juga bisa, dan salah satu produk dari salah satu merek produk dental itu ada. Namun kalau untuk yang bahan generik yang biasa digunakan, yang berbasis oil, itu yang pertama itu eucalyptus oil, relatif non toksik ya. Kedua itu orange oil. Orange oil itu ekstraksi dari kulit jeruk seperti itu. Itu juga bisa untuk meladukan juga. Udah banyak yang dijual itu ada, itu bisa dipakai. Tapi kalau untuk yang mau dipakai memang eucalyptus oil yang lebih mudah didapat dibandingkan yang lain. Tapi tidak boleh kena ini ya, tidak boleh kena ke pasiennya ya, jangan sampai tertetes. Itu aja. Okay. Setelah dilakukan operasi, kemudian setelah itu diapakan lagi? Udah dipotong nih. Potongnya dipakai apa nak tadi? Pakai instrumen yang ujungnya itu dipanasin, Dok. Oke. Instrumennya apa? Yang kamu tahu? Ya teman yang lain dong, kenapa diem aja yang lainnya? Ayo ngomong dong. Ekskavator, dokter. Ya oke. Ya, yang lainnya jangan Rizka aja yang lain coba. Kalau instrumen yang dipanaskan itu, contohnya pakai apa? Ekskavator, dokter. Maksudnya, kalau yang sesuai dengan teori itu pakai ekskavator. Dan itu ya. Sesuai dengan textbook, ada beberapa textbook itu bilang pakai ini loh gitu. Yang jelas-jelas dituliskan bahwa itu ada instrumen yang dipanaskan itu. Plugger ya, Dok? Iya benar. Itu kita pakai plugger ya nanti ya, kalau misalnya itu bisa pakai plugger yang dipanaskan. Jadi plugger itu, kelebihan dari plugger itu ya biayanya itu kan bentuknya datar. Oh ya, beda plugger sama spreader apa nak? Plugger apa? Spreader gimana? Plugger, kalau plugger itu yang tumpul dan tajam. Plugger yang tumpul, yang memanfaatkan dokter. Yang tumpul, dokter. Plugger yang tumpul, splitter yang tajam ya. Yang tajam. yang tajam, Dok. Baiklah. Kalau untuk memotong itu pakai plugger panaskan. Jadi yang ujungnya tumpul ini, kemudian dia masukin ke dalam misalnya orifice-nya ya, disebutin kayak gini, pun gerakin aja kayak gitu. Jangan lepas sendiri. Gitu, ya. Itu enak banget kalau kita pakai gigi posterior itu terasa banget enaknya. Kalau di anterior memang agak pelan sedikit, bisa kayak gini aja sedikit gitu. Gitu ya, bisa nanti coba. Oh ya, kemudian tadi ada sedikit teknik tentang kondensasi. Ada juga single cone juga ada ya, single cone ada. Ada juga yang menggunakan kondensasi lateral. Nah, sedikit saya bahas sedikit. Yang kalau kalian menggunakan tadi ada yang plugger sama spreader ya. Misalnya gue tak percaya udah masuk. Oh, mohon maaf saya kayaknya nggak ada pulpen lagi ya untuk contohnya. Kenapa ini aja. Kemudian ini masuknya misalnya gue tak percaya masuk ya. Kemudian ini menggunakan yang tajam dari spreader. Kalian tekan nggak samping? Tidak, dokter. Tekannya vertikal. Vertikal. Kemudian ditekan kemudian dijelaskan apa? Ya, silakan Mbak Vika. Jadi kan pertama masukkan spreader ke dalam saluran ya, AK di samping MAC, dokter. Jadi dimasukkannya ke arah vertikal. Jadi ketika kita masukkan ke arah vertikal, otomatis gutta perca itu akan secara lateral memadat secara lateral tersendirinya gitu. Terus ya kita spreadernya kita keluar
dikeluarkan dari saluran akar, terus agak diputar sedikit bolak-balik gitu, Dok. Oke, baik. Ya, kayak gitu Mbak ya kurang lebih. Cuma tambah dari saya, itu biar simpel ya. Itu letaknya titiknya sama. Misalnya sebelah pinggir terus gitu ya. Misalnya sebelah pinggir terus gitu kan. Kalau bisa jangan tengah, dari pinggir. Jadi kalau nanti dia akan pendek sampai habis ini. Gitu ya, Nak ya. Oke, baik. Sudah, kemudian penggunaan lentulu udah tahu juga ya. Kalau untuk sealernya, pusara dengan jarum jam udah tadi ya, kalau nggak salah ya. Jarum jam, kemudian tarik 2 mili dari ujung. Oke, setelah dilakukan pemotongan, kemudian dilakukan apa lagi? Belum foto? Tambal pakai GIC ya, Dok? Oke, baik. Dilakukan dengan ini ya, disil menggunakan JIC ya. Tujuannya ada nggak kenapa harus seperti itu? Terutama untuk yang berbasis zinc oxide. Wajib. JIC atau zinc oxide sih sebenarnya, terserah. Kenapa alasannya? Biar apa? Supaya warnanya tidak transparan, Dok. Oke, ada yang lain nggak? Yang lebih ini apa? Kalau seandainya anggap aja warnanya tidak ngaruh, ada nggak yang lebih penting? Kenapa harus semua kasus harus dilakukan seperti itu? Wajib. Dan nggak boleh pakai komposit langsung. Misalnya aja seperti itu. Ada yang tahu? Berhubungan dengan reaksi kimianya ya, Dokter ya. Oke, baik. Nah, jadi gini, kalau untuk resin komposit iya, tapi kalau untuk cara basic, kalau seandainya kalian itu menggunakan yang namanya itu zinc oxide eugenol, kalian wajib untuk mengsealnya, menyegelnya, karena dia bisa jadi bocor. Kita katakan bocor ya, kalau dia bocor belum setting, maka bakteri itu akan masuk ke dalam, sehingga dikhawatirkan akan ada terjadi kegagalan perawatan saluran akar. Kemudian, kalau seandainya kalian menggunakan rencananya kan pakai zinc oxide eugenol nih, mau ditambal ya. Kemudian kan nggak boleh langsung kontak sama komposit ataupun yang lainnya. Nah, itu kan tujuannya agar tidak mengganggu reaksi dari bahan-bahan yang kita pakai bila berbasis resin composite. Nah, kalau seandainya aja kalian sudah terlanjur menggunakan zinc oxide eugenol, ternyata harus menggunakan, misalnya kedepannya kan ada ini ya, kompetensi baru ya. Sudah baca belum kompetensi baru kalian menggunakan plastic fiber? Udah belum? Udah ya. Ada yang sebagian data belum? Nanti tolong dibaca ya. Itu ada kompetensi baru untuk kalian menggunakan plastic fiber. Itu kadang-kadang kita menggunakan semen yang namanya semen resin ataupun anggap aja resin seperti itu. Nah, kalau seperti itu hati-hati dalam penggunaannya. Kalau kalian langsung menggunakan semen resin, maka dia tidak akan setting. Bisa langsung menggunakan resin komposit juga tidak akan setting. Nah, caranya agar kalian tuh bisa membuat ini setting, maka untuk dinding saluran akarnya atau bekas yang kontak dengan eugenolnya, kalian bisa larutkan sisa eugenol dengan menggunakan etanol 95% ke atas. Gitu ya, yang pekat untuk dilarutkan sisa eugenol tadi. Udah bersih, kemudian dianggap sudah semuanya oke, baru pakai yang berbasis resin. Insya Allah bisa lengket nanti. Itu salah satu referensi yang saya pakai juga. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan sampai saat ini? Silakan. Silakan, Pak. Ada yang mau tanya? Untuk Rizka ada pertanyaan, Rizka? Enggak, Dokter. Elvina? Enggak. Ada, Elvina? Sebenarnya ada, Dokter. Saya pernah dengar kan saluran akar itu ada kanal aksesorisnya, Dokter, yang kecil-kecil itu. Nah, kemudian? Nah, jadi itu kalau misalnya obturasi, Dokter, itu dipadu-padankan dengan teknik obturasi yang dengan bahan mengalir ya, Dokter? Kalau obturasi. Oke, baik. Itu bagus sekali pertanyaannya ya. Kalau sana ada kanal aksesoris bagaimana?
Nah, pada prinsipnya, kalau seandainya kita diharapkan bisa untuk melakukan obturasi dengan tanda kutip itu 3 dimensi. Artinya kalau kita tahu kan itu dia itu tidak seperti corong gitu aja tidak. Dia sepertinya itu seperti apa ya, berkelok-kelok dan itu kompleks ya. Dan kadang-kadang ada kanalis aksesoris di sana. Nah, kanalis aksesoris ini sebaiknya dia terisi juga. Caranya, yang pertama idealnya yang pertama oleh sealer ya, sealer, kemudian dilakukan dengan uh, thermal fill, jadi pengisian dengan thermal. Jadi gutta perca yang dipanaskan dimasukkan ke dalam saluran akar sehingga dia akan mengisi semua celah yang ada di dalam saluran akar, termasuk kanalis aksesoris juga. Itu menjadi pilihan yang terbaik untuk itu. Kalau seandainya tidak ada, bagaimana? Ada sebagian yang mengatakan itu bisa menggunakan sealernya, otomatis mengisi sendiri. Tapi kalau seandainya tidak ada, memang dia berisiko pada pasien tertentu yang imunnya tidak baik ya, tidak baik untuk mengatasi reaksi infeksi pada saluran akar giginya, maka kadang ada lesi di sana. Terkadang, tapi tidak selalu. Jadi kalau memang disarankan sih menggunakan yang gutta perca yang dipanaskan, itu the best-nya. Itu bisa dipakai. Baik. Ada yang mau tanya lagi nih, Mbak Elvina? Udah paham? Sudah, dokter. Terima kasih, dokter. Iya, sama. Baik, untuk Mbak Nadila, bagaimana Mbak Nadila, ada pertanyaan? Udah cukup jelas dokter, belum ada. Oke, baik. Kemudian untuk Mbak Tania, bagaimana? Ada yang tanyakan Mbak Tania? Udah cukup jelas dokter. Jadi udah kasih jawab. Iya, sama-sama. Rizka. Putri, Mbak Putri? Mbak Putri Vika? Ya, sebenarnya ada dokter sedikit. Tapi di luar ini sedikit dok. Jadi misalnya kalau kita melakukan observasi, tapi itu overfilling gitu dok. Nah itu tuh harus kita bongkar kembali atau baiknya bagaimana dokter? Oke, baik. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, kalau kita berbicara tentang perawatan saluran akar yang mengalami overfill ya, kita akan bicara tentang sesuatu yang ideal. Ideal artinya dalam kondisi pendidikan ya. Artinya kalau seandainya memang terjadi over, maka sebaiknya sih diambil. Gitu. Tapi ada juga dalam kondisi klinis bisa dibilang itu masih namanya gini, bila dilakukan tindakan endotik, ternyata ada sesuatu yang tidak kita bisa prediksi itu terjadi, dan itu hal yang biasa. Kalau dalam tindakan endotik itu hal yang biasa. Seperti itu, namun kita harus tetap jeli, karena tiap orang itu beda-beda, dan respon orang itu beda-beda. Bila dia itu over, kurang lebih 1 mili, itu masih tidak apa-apa. Artinya, kita diobservasi dulu nih, diikuti dulu berapa lama gitu. Ya bisa jadi 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 6 bulan, kemudian setahun, dan kemudian tiap tahun di sana. Tapi kalau hanya lebih dari itu, mungkin observasinya agak lebih detail. Artinya kalau seandainya memang ada keluhan, maka pilihannya ada 2. Kalau memang dia masih lembut ya, maksudnya kalau bisa kita tarik aja. Oleh sebab itu kalian mohon ya nanti pakai gutta perca yang bagus. Cara ngetesnya simpel aja. Yakinkan gutta perca kalian pertama bisa dipatahkan. Pas dipatahkan kayak gini, dia tidak patah. Dia lembut aja kayak gini, bengkok kayak gini. Kedua, caranya adalah ditarik, benar-benar ditarik kayak gini. Dipaksa tarik kayak gini. Kalau di gutta perca kalian itu bagus, dia tuh akan jadi seperti benang. Pernah ada benang plastik itu tarik tipis gitu kan, ada kan ya? Nah, harus bisa seperti itu. Ini saya mungkin mohon maaf saya bilang merek aja ya. Setahu saya kalau untuk merek itu bisa kalian gunakan yang produk-produk yang ada ya di pasaran yang sesuai dengan file kalian, misalnya kayak merek display atau yang lainnya tidak masalah. Tapi kalau untuk yang merek dengan ukuran generik, artinya menggunakan ISO dan sebagainya, itu kan lebih susah nyarinya. Itu bisa kalian gunakan mereknya Diaden. Itu juga bisa, itu bagus sekali. Dan enaknya ada garis-garisnya, jadi tinggal pakai aja. Nah, kalau seandainya kalian menemukan gutta perca, kira-kira kalian patah, mendingan nggak usah pakai. Itu amin-amin kalau ada apa-apa, kalian nariknya agak lebih susah juga. Ya, gitu. Ada pertanyaan lagi, Mbak? Oke. Oh ya, satu lagi hampir lupa saya. Cukup dokter. Oke, ada satu lagi yang kita maaf.
Kalau memang itu tidak bisa dan dikhawatirkan ada lesi atau lainnya, dan memang ada keluhan dan ada lesi, terpaksa dilakukan operasi apikektomi. Kan rujuk aja, nanti dioperasi. Tapi kalau bisa sih jangan sampai ya. Itu kan kalau kita lakukan operasi itu kemungkinan sembuh itu 50-50, jadi mendingan jangan sampai itu terjadi. Itu ya. Oke, baik. Kemudian Nabila Soraya? Mbak Nabila Soraya ada pertanyaan lagi? Nggak ada, Dok. Oke, baik. Amin ya. Oke. Untuk yang peserta sudah dipanggil semua tadi? Siswa Sudah ya? belum, Dokter. Oh iya, ketinggalan satu. Oke, baik. Ada pertanyaan nggak, Mbak? Silakan. Nggak ada, Dokter. Udah cukup jelas. Cukup jelas ya. Oke. Selain peserta, ini kan ada yang lainnya nih yang ikut menyimak. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Kalau mau nanya boleh, silakan. Ada nggak, yuk? Oh, maaf dokter, saya baru ingat Oh iya. kemarin itu habis baca soal flare up dokter. Flare up itu gimana ya dok maksudnya dok? Oke, baik. Flare up, jadi gini, flare up itu kondisi yang mungkin terjadi antara kunjungan hidrotik. Sesimpel itu kalau pengertian flare up ya. Tapi kalau menurut saya seperti ini, flare up itu adalah kondisi sakit yang terjadi dalam ruang lingkup perawatan hidrotik, baik dia tuh antar kunjungan, setelahnya, ataupun pada saat suatu kondisi yang ya pada saat gigi itu sakit, ini flare up, ini seperti itu. Nah, flare up ini dalam tindakan hidrotik kita yang paling khawatir adalah di dua momen. Kalau kita bilang itu yang mungkin terjadi ya, dan sebenarnya bisa dibilang seperti ini, flare up itu ada yang wajar, ada yang nggak wajar. Ada yang bisa dibilang itu ya udah diemin aja juga sembuh juga, ada juga seperti itu. Jadi simpelnya adalah momennya biasanya pada saat setelah kita preparasi saluran akar. Tambahan sementara itu terjadi flare up. Atau setelah kita obturasi itu terjadi flare up. Nah, dua momen ini yang ada yang bisa dibilang normal. Normal kapan aja? Normal itu biasanya kurang lebih 24 jam. Plus minus 24 jam itu rasa sakit itu normal. Dan kenapa? Biasanya karena ibaratnya kita luka ya, misalnya luka gitu kan, itu wajar kita sakit yang pertama. Tapi kalau kita lebih jeli lagi, kenapa? Itu biasanya kalau untuk pulpektomi biasanya ada sisa saluran dalam saluran itu ada pulpa yang masih bersisa sarafnya, itu biasanya juga bikin sakit juga, atau ada sisa-sisa dari bahan kimia yang kita masukkan ke dalam itu, yang kita tidak tahu di sana, itu juga bisa mengiritasi juga, atau ada bubble atau tekanan di sana pada saat kita melakukan pemberian medikamen. Kadang-kadang kan medikamen, kan. Ini, oh ya, ini penting untuk kalian ya, art untuk memasukkan medikamen itu ada artnya. Jadi kami dimasukkan, pelan-pelan aja, ini pelan ya, pelan. Jangan pernah dimampet-mampetin atau paksa-paksa. Itu kalau hanya ada bubble, terdorong, misalnya kalian pernah kan ada yang main apa, orang Palembang tadi yang cetor-cetoran itu, inget nggak? Ada yang masih kecil? Nggak tahu zaman kalian tahu nggak ya, tapi itu ada seperti itu, atau mirip kayak piston motor ada ya, pada saat dia ditekan itu memanfaat gitu kan. Nah, pada saat kondisi seperti itu, ada bubble ke ujung akar gigi, maka dia akan terasa sakit, dia tertekan rasanya. Itu juga yang bisa terjadi. Pada saat masukin kapas bisa, masukin medikamen bisa, atau pada saat yang mungkin terjadi adalah memasukkan tambahan sementaranya. Itu juga sakit juga. Dan yang lainnya yang umum terjadi tapi relatif jarang ya. Ini biasanya karena ada sesuatu yang tidak kita sadari ataupun bisa jadi memang ada yang miss di sana, saluran akar miss juga bisa. Sisa bakteri itu juga bisa tertinggal di sana dan bikin dia flare up juga. Nah, tapi kalau untuk flare up bakteri ini biasanya di atas 1 hari, jadi biasanya itu jarang untuk yang 24 jam pertama. 24 jam pertama ini biasanya. Kemudian setelah itu, oh ya, satu lagi, ada juga yang sangat jarang terjadi, ini sangat-sangat jarang terjadi, yaitu pasien alergi sama bahan endodontik kita. Itu hati-hati juga. Tapi kalau untuk alergi ini, relatif sangat jarang terjadi. Hati-hati sama orang yang alergi dengan chlorhexidin, itu banyak. Ada, walaupun angkanya cukup langka, tapi ada saya berapa yang pernah saya temuin. Tapi kalau untuk bahan lain juga jarang juga. Namun saya sendiri pernah menemukan satu pasien
Yang itu alergi semua bahan endodontik yang kita pakai. Itu Rep. Emang ada seperti itu. Dan biasanya 24 jam pertama responnya dia terasa gatal, sakit atau yang lainnya. Itu rasa alergi yang lainnya ya kalian harus bongkar dan bersihkan gitu. Nah, tapi setelah itu ada lagi flare up. Biasanya di atas 1 hari itu ada juga yang namanya karena bakteri, biasa fermentasi bakteri dan sebagainya, dia mulai terjadi infeksi. Nah, kalau ini terjadi bagaimana ya terpaksa kalian bongkar kemudian ada treatment seperti itu. Kalau seperti ini gini, kalau terjadi flare up dan itu mungkin aja terjadi ya, kalian harus ready kontak nomor telepon. Jadi tidak apa-apa kalian kasih kontak nomor telepon kalian, bila sakit dihubungin aja bilang gitu. Biasanya sih nggak ada apa-apa, biasanya cuma berapa menit atau berapa jam habis itu hilang. Nah, kemudian ada lagi yang oh ya, ada juga flare up yang jadi over instrumentasi juga bisa atau yang lainnya. Jadi baik mekanis ataupun bahan kimia juga bisa terjadi. Nah, dari ini semua ada satu lagi yaitu setelah kita obturasi. Nah, setelah kita obturasi itu akan lebih kompleks penanganannya. Kenapa? Karena itu ada bahan obturasi di sana dan mengambilnya itu agak lebih susah juga. Walaupun jarang terjadi. Jadi kalau untuk setelah obturasi, hati-hati sekali pada saat kalian memasukkan guta perca dan sealer. Nah, jadi gini. Kalian pakai lint dulu ya, masukin ya. Oke ya, udah aman ya. Oke. Kalau kalian terlalu cepat apa terjadi? Jangan pernah menggunakan lint dulu dimasukkan dalam mesin yang rotary yang low speed. Walaupun itu pas, muat. Jangan pernah. Resikonya pertama itu insya Allah patah. Amin-amin itu terjadi. Ya, itu bisa jadi patah. Kemudian yang kedua itu dia terdorongnya terlalu kuat, dia terpamping itu kayak menyembur ke ujung, itu juga sakit juga. Itu flare up juga terjadi. Nah kemudian kalau caranya bagaimana ya? Caranya simpel aja sih. Kalian bisa pakai menggunakan pakai hand aja, tangan aja, insya Allah nggak apa-apa aman. Kemudian kalian juga masukkan guta perca, ini guta perca, oke, guta perca masukin. Nah, cara masukinnya kan memang sih simple aja sih. Udah masukin aja selesai deh gitu kan. Tak panjang pas gitu. Tapi tidak boleh seperti itu. Kalian kayak pada saat kayak gini terpamping sealer itu atau udara dan sebagainya gitu. Jadi sebaiknya jangan seperti itu caranya. Caranya simple. Masukinnya itu adalah gini. Ini saluran akar, kalian masukin, kalian putar. Pelan-pelan aja. Masukin aja. Jadi kalian tidak akan tertekan di sana ke ujungnya. Udah pas, berapa guta perca selesai. Gitu ya. Nah, ada juga satu lagi flare up yang terjadi pada saat kalian tindakan. Ini repot nih. Jadi gini, anggap aja itu di anestesi pasiennya, oke, gitu kan. Biasanya tidak sakit. Namun kalau anestesi sudah mulai turun atau setelah anestesi hilang biasa sakit. Nah, ini biasa terjadi seperti ini. Kalau kalian melakukan irigasi, itu jangan pernah kalian itu seperti ini. Ini suntik aja, cek itu aja. Atau tekan yang maksimal, gitu. Itu nggak boleh. Kalian harus berlatih untuk seperti itu. Jadi kalau keseimbangannya, yaitu kalau kalian terlalu lambat, yang terjadi adalah dia tidak bersih. Kalau terlalu cepat, dia cepat sih, tapi bisa jadi terdorong ke ujung. Itu jangan sampai terjadi. Nah, kalau itu caranya gimana? Oke, baiklah. Kita pengennya bersih, kemudian juga pengennya bersih juga, tapi nggak terlalu kencang juga. Kalian harus berlatih untuk itu. Tapi kita bisa latihan itu. Kalau silakan cari referensinya yang kalian bisa juga itu bisa kita pakai untuk kecepatan. Biasanya ada kecepatan berapa milimeter per menit. Itu tolong kalian cari ya, karena di setiap shearing juga beda-beda rasanya 3 cc, 1 cc ataupun yang 5 cc. Jadi itu individual sekali. Nah, kemudian kalian lihat latihan dulu untuk berapa kecepatan yang kalian pancarkan gitu. Kalian hitung aja pakai waktu tertentu gitu kan. Nah, kalau sudah berlatih udah oke, pakai pasien kalian. Nah, pada saat memang ada momennya tiba-tiba dia menjadi sakit, ya nggak usah panik juga sih. Itu yang terjadi, terutama dengan NOCL ya. Jadi kalian cepat-cepat langsung netralkan dengan irigasi Aquades, dan sebelum juga bisa kalian pakai tip season Indo, kalian masuk ke dalam saluran, disedot sisanya, kemudian langsung hilang. Itu cukup membuat pasiennya panik sama operator juga panik juga, tapi itu hal yang biasa. Jadi kalian dari awal ya itu juga latihan dan siap-siap itu terjadi. Jadi yang panik gitu. Jadi kalau kalian panik, pasien lebih panik lagi. Gitu. Oh nggak apa-apa, itu biasa aja, nggak apa-apa, bentar ya gitu kan, siap-siap aja gitu. Yang penting harus siap irigasi Aquades
udah ready di situ di samping ya. Nah, ada juga untuk membersihkannya, kalau kalian kurang bersih juga, ada juga yang metode kan ada juga yang ultrasonik ya, yang getaran juga ada, yang canggih zaman sekarang juga ada. Silahkan cari mereknya. Nah, ada juga yang menggunakan seperti ini yang manual. Kalian kocok juga itu juga bisa. Cuma hati-hati kalau ngocok-ngocok seperti ini, nanti jarumnya harus pakai yang baru, takutnya patah di dalam. Dan dia juga setelah yang kalian pakai, pastikan dia kondisi yang bagus, itu juga bisa untuk membersihkan itu. Oke, baik. Kalau yang lainnya, sebentar, kalau yang lainnya, yang lainnya sangat jarang terjadi sih. Tapi kalau menurut saya sih, sejauh ini itu yang paling sering terjadi. Namun kalau untuk Mbak nanti memperdalam, itu silakan Mbak nanti cari buku tentang flare up. Itu ada buku satu, buatan Indonesia, kalau nggak salah ada satu. Cuma judulnya saya, mohon maaf saya agak lupa. Kemudian ada juga beberapa buku endodontik juga ada tentang flare up juga ada di sana. Nanti Mbak coba baca dulu, nanti kita diskusi lagi. Kalau kapan-kapan Mbak tanya langsung saya juga boleh. Nah, karena itu pembahasannya panjang sekali, tapi secara singkatnya adalah seperti ini. Dan flare up itu, saya bilang gini, flare up itu sangat berpengaruh ke psikologis pasien. Artinya kalau seandainya terjadi flare up, pasien itu biasanya nggak percaya lagi, walaupun itu sudah umum terjadi. Nah, oleh sebab itu, pada saat kalian mulai untuk melakukan tindakan endodontik gitu kan, ataupun setelah tindakan atau apa, kalian harus menjelaskan dalam info concern juga bahwa kalau terjadi sakit itu hal yang biasa dalam 24 jam pertama langsung teleponnya gitu aja. Kalau kalian mau kasih obat boleh nggak? Nah gini, dalam pemberian antibiotik atau analgetik itu harus bijak. Kalau pemberian antibiotik, pemberian antibiotik itu harus ada indikasi. Ya silakan kalian buka lagi buku pemberian antibiotik ya kalau secara umum itu ada indikasi ya. Tapi kalau untuk endodontik itu pada dasarnya tidak butuh obat. Pada dasarnya ya. Karena memang kebanyakan sih tidak sakit. Walaupun nggak dikasih obat 24 jam pertama pun, itu insya Allah juga sakit juga hilang sendiri. Memang seperti itu. Tapi kalau memang mau kalian bawa obat, itu boleh kayak analgetik. Misal seperti standarnya ibuprofen yang dikasih. Tapi di luar zaman COVID. Kalau COVID dikasih ibuprofen kan nggak boleh kita ya. Speknya nanti lebih banyak ya, nggak boleh. Bisa diganti diclofenac juga boleh. Dan obat-obat lain yang kira-kira cocok untuk pasien. Namun kalau untuk antibiotik memang sebaiknya sih tidak diberikan kecuali dengan indikasi khusus. Dan bisa jadi pertimbangan khusus ya, misalnya ada infeksi, resiko infeksi dan sebagainya, atau pasien yang imunokompromis juga biasanya kita kasih juga. Pasien imunokompromis sebaiknya kalian nggak usah kerjain, rujuk aja, ya. Karena memang ada beberapa kondisi kayak penyakit jantung atau yang lain-lainnya, sebaiknya nggak usah kerjain. Itu sebenarnya ngerepotin ya, ngerepotin ya. Apalagi pasien diabetes atau apa itu butuh kebijaksanaan. Bisa jadi sebenarnya prognosis nggak gitu bagus, tapi butuh kebijaksanaan untuk mengerjakannya. Jadi mendingan dirujuk aja. Ada beberapa penyakit tertentu juga butuh. Nah, ciri-cirinya seperti ini. Kalau terpaksa harus mengerjakannya, kalau pada saat tindakan pencabutan itu butuh antibiotik propilaksis, artinya endodontik juga butuh antibiotik propilaksis. Sesimpel itu kalau kalian mikirnya. Udah tahu ya, berarti kan? Nah, obat-obatnya juga standar juga, itu insya Allah aman. Tapi kalau untuk antibiotik paskanya biasanya nggak usah, nggak butuh, kecuali kalau memang ada kebutuhan. Dan untuk sekarang kan undang-undang bisa telemedicine diperbolehkan, berarti kalian bisa memberikan les secara online. Nggak apa-apa, itu bisa dihubungin lagi. Oke, baik. Yang lainnya, oh ya, sebenarnya ini ada satu lagi. Kalau ini ibaratnya kalau setiap operator kan punya resep rahasia ya, resep rahasia untuk masak lah seperti itu. Nah kalau saya ada satu lagi, namun ini biasanya jadi kebiasaan saya, tapi saya cari-cari di buku jurnal saya belum ketemu. Sepertinya ada hubungan korelasi antara pasien makan hangat dan panas dengan pasca perawatan endodontik. Biasanya para pasien saya akan saya bilangin jangan makan hangat dan panas ya gitu dari dulu. Tapi begitu dia melanggar sekali aja, dia akan sakit. Minimal 3-6 jam kemudian dia sakit. Nah, kemudian kalau pasien yang lesi besar, saya bilang jangan patahan kurang lebih 2-2 minggu biasanya. Kalau itu nanti kadang-kadang ada keluhan, dan itu sering terjadi. Nah, untuk penelitiannya terus terang saya belum ada, jadi saya nggak bisa bilang apa-apa. Tapi kalau kalian alasannya seperti apa, jadi gini, kalau endodontik itu kan ujungnya kan ada lesi, kadang-kadang yang walaupun kecil, kemudian ada iritasi di sana, atau bisa jadi over iritasi juga terjadi di sana. Dan itu normal.
Nah, pada saat itu terjadi, maka ada inflamasi ya. Nah, inflamasi bisa jadi ada bakteri di sana. Nah, kalau seandainya suatu bagian tubuh kita terkena hangat atau panas dalam kurun waktu yang cukup lama dan sampai dia merespon, artinya pembuluh darahnya akan terjadi vasodilatasi dan tanda kutip bisa itu basah. Nah, kemudian basah ini akan berputar gitu kan, menjadi yang lebih kuat lagi sehingga sebaiknya sih kalau untuk pasien saya pribadi ya, saya pribadi di sini saya pantangkan makan keadaan panas. Tapi untuk kalian terserah kalian karena itu emang belum ada penelitiannya, risetnya, saya belum bikin korelasi juga, tapi dari pengalaman saya seperti itu. Jadi mungkin kalau kalian suatu saat nanti menemukan itu, tolong saya dikasih ya referensinya ya. Saya belum dapat itu sampai sekarang. Tapi itu terbukti untuk semua pasien saya. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Oh, ya, mohon maaf. Untuk Mbak Tani udah jelas Mbak untuk flare up-nya? Udah cukup dokter, udah dokter jawab semua tadi dok. Oke, baik ya. Ini satu lagi sebenarnya yang nggak ada di buku itu makan keadaan panas itu yang nggak ada, tapi hubungannya ada memang salah satunya. Gitu, baik. Untuk teman-teman yang lain ada yang lain? Silakan. Ada lagi pertanyaan? Oke, baik. Kalau seandainya nggak ada, ini akan kita tutup ya untuk yang diskusi hari ini. Kemudian untuk yang dokumennya, kemarin kan kalau nggak salah ada yang posting lebih dari 7, nanti saya cek lagi. Sebentar saya ini dulu ya, dan saya save dulu ya sebentar. Lebih dari 7 ini mohon maaf, saya nggak bisa terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak nanti hasilnya kita khawatir nggak bisa maksimal. Nanti insya Allah nanti kalian akan saya kirim balik dokumen kalian, kemudian saya tanda tangani. Kemudian setelah itu tolong di-upload ke absen. Ada absen saya. Itu sebagai bukti nanti bahwa kalian sudah lakukan diskusi online ini. Kemudian bila suatu saat nanti kalian butuh untuk tanda tangan yang bukan digital, nanti hubungi saya aja, nanti kita janjian lagi untuk tanda tangan langsung. Oke, baik. Ya, baik. Kalau gitu saya akhiri. Ini untuk diskusi hari ini saya minta izin untuk saya posting ke YouTube saya ya. Baik. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih. Ini mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan. Bila ada apa-apa boleh hubungi saya lagi ya. Baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, banyak. Terima kasih, Dok.